Abi pakai baju apa itu kok kayak karyawan rumah masakan Padang itu sih? Terlalu bagus bajunya. Kayak karyawan Padang. Iya, Tapi ngomong-ngomong tentang masakan Padang, kemarin kan baru rame kan tentang apa tuh namanya rendang babi, Bi. Tahu nggak? Ya tahu. Se-Indonesia pasti tahu itu. Iya. Terus ada seorang Gus yang dia tuh mengatakan bahwa sejak kapan sih rendang tuh punya agama itu, karena memang diributkan oleh para warganet kayak gitu loh. Rendang kan biasanya identik dengan daging sapi kan. Nah, itu ada di daerah Jakarta Utara itu rendang babi gitu. Dijual di rumah makan Padang. Iya, rumah makan Padang gitu. Sebenarnya itu yang menarik ini karena biasanya rendang tuh berbahan dasar daging sapi. Nah, ini kok jadi rendang babi gitu. Ini yang jadi masalah gitu dan menyinggung perasaan dari kaum muslimin gitu. Apalagi di Sulut lebih rame dengan pernyataan sejak kapan tuh viral banget ya, sejak kapan rendang punya agama. Ada salah seorang Gus ya. Dan dijawab juga, sebenarnya itu pertanyaan ini sih ya, pertanyaan retoris yang nggak perlu dijawab ya. Itu kalau nggak semua pertanyaan itu kan butuh jawaban, nggak semua pertanyaan butuh jawaban. Dan salah satu jenis pertanyaan yang sempat viral kemarin, sejak kapan rendang punya agama, itu istilahnya tuh pertanyaan retoris. Dan dijawabnya pun tidak harus sebagai sebuah jawaban, bisa jadi sebagai dijawab dengan jawaban lain. Misalkan sejak kapan juga batik, angklung itu memiliki kewarganegaraan. Ngomong-ngomong tentang rendang juga yang kemarin menjadi rame, itu memang rendang itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan adat istiadat orang-orang Minang seperti itu. Oh iya. Dan orang Minang itu juga ada falsafahnya ya, falsafah yang sangat bagus sekali kalau diterapkan di seluruh Indonesia ini. Adat Basandi Sara Basandi Kitabullah. Nah, kalimat tersebut itu kental sekali dengan Islam ya. Tapi roaming dulu tuh, apa tuh adat Basandi Syara Basandi Tapi juga orang Kitabullah. Kan kita bukan orang Jawa Minang ya. Kan kita kalau Umi kan taunya kan mendoan Banyumas. Mungkin sama kayak gitu ya, rendang ya dari Padang, dari Minang kayak gitu. Betul. Nah, kalau mendoan dari Banyumas gitu. Nah, tapi ada falsafah hidup. Mereka memegang teguh falsafah tersebut gitu. Ya, kaitannya rendang dengan budaya Minang, dan Minang pun memiliki falsafah seperti itu ya. Budaya bersandi Sara Basandi Kitabullah, maka adat istiadat ya, termasuk makanan Minang itu ya harus selaras dengan hukum syara gitu. Hukum syara diambil dari Kitabullah itu, umat Islam. Maka nggak mungkin rendang itu berbahan dasar daging babi. Iya, yang diharamkan haram syara dalam gitu Islam ya. Diharamkan oleh syara, itu berlawanan secara diametral gitu kan. Dan adat istiadat pun dalam Islam bisa menjadi hukum gitu. Ada kaidah al-adatu muhakamah, bahwa kebiasaan-kebiasaan yang masyarakat ya biasa lakukan dan itu rasional, dan kuncinya tidak bertentangan dengan hukum syara, itu bisa menjadi hukum. Seperti itu. Oh iya, berarti yang penting kuncinya tidak bertentangan dengan hukum syara. Iya, Jadi kalau rendangnya daging mah nggak akan bertentangan dengan syara gitu. Daging sapi iya. Tapi kalau rendangnya babi itu ya akan bertentangan dengan syara dan tidak termasuk dalam adatnya Minang gitu. Iya, betul. Kalau dalam konteks adat istiadat Minang yang tadi dia memiliki falsafah hidup, adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, ya maka itu menyimpang gitu. Maka dari itu perlu disampaikan. Sekarang makanya rame ya, kenapa direct sangat rame di Indonesia itu karena brand masakan Padangnya itu sebenarnya. Jadi kalau nggak ada kaitannya dengan orang-orang Minang ya, identik dengan budaya Minang, itu menurut Abi sih nggak terlalu bermasalah gitu. Maksudnya berarti kalau
orang non muslim nih mau masak rendang babi gitu ya di rumahnya gitu, itu mah nggak masalah gitu Ya nggak masalah. Nggak masalah karena Daging babi mau diolah apapun nggak asal masalah yang gitu. makan juga ya itu ya selain orang Islam gitu Iya. ya nggak masalah. Sebenarnya ada nggak sih adat yang kemudian dihapus pada masa Rasulullah nih? Pada masa Rasulullah ada nggak sih adat yang dihapus karena dia bertentangan gitu? Banyak sih. Oh banyak ya? Nanti ya kasih contoh dua, satu di masa Rasul, satu di masa setelah Rasul. Oh. Yang di masa Rasul itu adat yang dihapus itu kita bisa tahu itu adat tentang arak ya, Homer. Oh, Homer. Itu kita juga bisa gampang sekali ngambil referensi bahwasanya di masa jahiliyah tersebut yang namanya Homer itu bagian dari budaya mereka kafir Quraisy ya dan Jazirah Arab pada umumnya itu sangat melekat, dan ketika sudah ditetapkan bahwasanya Homer itu haram ya maka dihapuslah itu Homer itu gitu. Iya. Itu contoh di masa Rasulullah. Contoh kedua ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab itu pernah Gubernur Amr bin As yang pada waktu itu bertanggung jawab di wilayah Mesir sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada saat itu ada budaya mengorbankan wanita perawan ke sungai Nil ya, ketika sungai tersebut airnya itu surut dan mendekati kekeringan. Kelas Amr bin As pada saat itu karena budaya sudah melekat seperti itu ya, mengorbankan perawan dibunuh untuk agar air sungai Nil itu kembali tinggi, tidak serta-merta langsung memutuskan itu tidak boleh. Dia berdiskusi ya, ngirim surat ke ibu kota, ke Madinah, ke Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab membalas surat tersebut ya. Kita tahulah ceritanya, sangat terkenal suratnya itu. Pernah dengar kan? Iya. Wahai sungai Nil, ditulis oleh Umar, Khalifah Umar, wahai sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, tidak usahlah engkau mengalir sampai hari kiamat. Tapi jika engkau mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berdoa kepada Allah agar engkau mengalir. Dan surat itu dilempar, dan itu kejadiannya itu kalau tidak salah sih di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu siang dilempar, itu minggu pagi itu sudah penuh, sudah naik sungai Nil. Sampai hari ini kan sungai Nil itu kan penuh. Artinya itu ada budaya yang dihapus, mengorbankan perawan ya, seorang wanita perawan untuk memanggil sungai Nil agar tidak kering. Itu budaya yang dihapus masa Umar bin Khattab. Iya, gitu. Emang keren banget. Maksudnya tuh itu jin penunggu sungai Nilnya pada ketakutan gara-gara selembar kertas yang ditulis oleh khalifah gitu. Iya, Khalifah Umar gitu. Ya salah satu adat yang di ini ya. Iya, adat masyarakat hapus. Mesir pada saat itu ada salah satu wilayah warga pedalaman lah yang dekat sungai Nil. Itu dihapuskan tuh dalam Islam seperti itu. Iya. Jadi nggak bisa dipakai kalau bertentangan dengan syariat Islam. Kayaknya sih kalau di Jazirah Arab tuh memang banyak ya budaya-budaya jahiliyah kayak itu. Kayak Umi pernah dengar di Mekah itu ada budaya membunuh anak wanita, anak perempuan ya. Anak perempuan merasa malu kalau sebelum kedatangan Islam ya, itu ada budaya malu kalau itu bagian dari adat mereka juga ya. Iya, adat-adat jahiliyah itu. Atau ketika wanita haid datang bulan itu dia tidak mau satu rumah, laki-laki tidak mau dianggap hina berarti haid itu ya. Itu sebenarnya kebiasaan Yahudi, tapi ya jadi kebiasaan juga adat di juga ya. Jazirah Arab. Nah sebenarnya ada juga nggak sih adat yang dipertahankan di masyarakat Arab pada waktu itu gitu? Ada sih, kayak misalkan bertransaksi ekonomi. Ya sebelum datangnya Islam itu sudah ada transaksi ekonomi menggunakan zahab wal fiddah ya, emas dan perak, yang itu berasal dari Persia dan Romawi sebagai negara adidaya yang sudah eksis pada saat itu, dan Rasul menggunakan itu juga, emas dan perak, dan itu nggak masalah gitu. Nah itu juga tidak bertentangan dengan hukum syara dan it's okay, tetap berlanjut seperti itu. Yaudah Kak, kalau itu kita sekarang makan siang rendang aja yuk. Makan Padang. Oke.